Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru. Saya Yudita Priviana, calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kota Sawalunto, memaparkan demonstrasi konstekstual mode 1.2. Paparan demonstrasi konstekstual ini dilakukan dengan menjawab pertanyaan refleksi. Jika saya sudah menjalani peran guru penggerak selama 3 tahun, apa saja aktivitas yang menggambarkan nilai-nilai guru penggerak yang saya lakukan? Adapun kegiatan-kegiatan yang saya lakukan setelah saya menjadi guru penggerak selama 3 tahun, saya lakukan dengan berlandaskan kepada nilai-nilai guru penggerak, yakni berpihak kepada murid, mandiri, kolaboratif, reflektif, dan inovatif. Berpihak pada murid. Guru penggerak selalu mengutamakan kepentingan murid dengan selalu berpikir mengenai pertanyaan utama yang mendahulukan muridnya, seperti apa yang murid butuhkan, apa yang bisa saya lakukan agar suasana belajar dan proses pembelajaran ini lebih baik, bagaimana saya dapat membuka lebih banyak kesempatan bagi anak untuk mewujudkan dunia yang mereka idamkan? Adapun kegiatan yang saya lakukan sebagai cerminan nilai keberpihakan kepada siswa, yakni mengadakan pertemuan individu rutin dengan siswa. Kegiatan ini dimaksudkan untuk memahami kebutuhan, perkembangan, dan potensi setiap siswa secara lebih mendalam, sehingga membantu guru menuntun siswa mencapai potensi maksimal dalam belajar dan perkembangannya. Melaksanakan pembelajaran yang berpusat kepada siswa. Dalam proses belajar mengajar, siswa tidak hanya dituntut untuk tenang, duduk diam, menerima materi yang disampaikan oleh guru. Pembelajaran yang berpusat pada siswa membebaskan siswa untuk bereksplorasi, mengembangkan keterampilan belajarnya. Dalam pembelajaran yang berpusat kepada siswa, guru berupaya menjadi fasilitator yang menciptakan lingkungan di mana siswa terlibat aktif, bersemangat dalam belajar. Melakukan pembelajaran berdiferensiasi, baik proses maupun hasil. Pembelajaran berdiferensiasi memungkinkan guru untuk menyesuaikan pembelajaran agar cocok dengan kebutuhan beragam siswa di dalam kelas. Penerapan berdiferensiasi, proses maupun hasil memerlukan pemahaman mendalam tentang kebutuhan individu siswa dan fleksibilitas dalam perencanaan pembelajaran. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa setiap siswa dapat mencapai potensi maksimal dengan lingkungan pembelajaran yang mendukung. Mengadakan pembelajaran berlandaskan budi pekerti. Pendidikan karakter dan budi pekerti sebagai pondasi utama dalam pendidikan, karena budi pekerti membentuk karakter, moral, empati, kendali diri, dan keterampilan sosial siswa yang diperlukan siswa untuk hidup dalam lingkungan sosial maupun masyarakat. Nilai mandiri. Nilai mandiri pada guru penggerak menggambarkan semangat untuk terus belajar sepanjang hayat mengembangkan dirinya tanpa harus menunggu adanya pelatihan yang ditugaskan oleh sekolah, dinas, atau pihak lain. Kegiatan yang saya lakukan sebagai guru penggerak yang memiliki nilai mandiri, yakni mengikuti berbagai kegiatan pengembangan keprofesian seperti BIMTEK, seminar, webinar, dan lain-lain, dengan tujuan untuk meningkatkan kompetensi dan memperoleh pengetahuan baru yang relevan. Kedua, mengikuti kompetisi sebagai peluang positif untuk meningkatkan kompetensi. Dengan kegiatan ini, saya memperoleh motivasi tambahan, mendorong kreativitas dan inovasi yang saya miliki. Kompetisi juga merupakan sarana yang bermanfaat untuk terus belajar dan tumbuh sebagai pendidik yang lebih kompeten. Nilai reflektif. Dengan mengamalkan nilai reflektif, guru penggerak memanfaatkan pengalaman sebagai pembelajaran untuk menuntun dirinya
murid, dan sesama dalam menangkap pembelajaran positif, sehingga mampu menjalankan perannya dari waktu ke waktu. Sebagai guru penggerak yang memiliki nilai reflektif, saya rutin melakukan asesmen diagnostik. Kegiatan ini dilakukan untuk membantu memahami kebutuhan, kekuatan, maupun kelemahan masing-masing siswa, yang kemudian menjadi acuan perancangan pembelajaran yang dapat memaksimalkan potensi yang dimiliki siswa, juga memantau siswa dari waktu ke waktu, yang akhirnya dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. Saya juga konsisten melakukan refleksi setelah proses belajar mengajar. Hasil refleksi ini membantu saya untuk terus meningkatkan kualitas proses belajar mengajar dari waktu ke waktu. Kemudian, memanfaatkan hasil supervisi dari kepala sekolah maupun teman sejawat sebagai bahan perbaikan. Kegiatan ini saya lakukan karena memungkinkan saya untuk mendapatkan perspektif dan masukan yang objektif tentang praktek pengajaran saya. Hasil supervisi memberikan wawasan berharga tentang kekuatan dan kelemahan proses belajar mengajar yang saya lakukan, serta adanya saran untuk perbaikan. Nilai kolaboratif. Guru penggerak mampu senantiasa membangun daya sanding, membangun rasa saling percaya dan saling menghargai, serta mengakui dan mengelola kekuatan serta perbedaan peran tiap pemangku kepentingan di sekolah, sehingga tumbuh semangat saling mengisi dan saling melengkapi. Adapun kegiatan yang saya lakukan sebagai cerminan nilai kolaboratif guru penggerak yakni bekerja sama dengan kepala sekolah, rekan guru, siswa, dan orang tua dalam mensukseskan berbagai program sekolah dan mencapai tujuan pembelajaran. Menjalin kerjasama dengan pihak luar untuk mendukung kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan sekolah, seperti dengan pihak lingkungan hidup, puskesmas, pemerintah desa, dan kepolisian. Kemudian terlibat secara aktif dalam komunitas pendidikan di tingkat sekolah, daerah, maupun nasional untuk berbagi ide, berkolaborasi dengan sesama rekan pendidik, guna membawa perubahan positif dalam pendidikan. Yang terakhir adalah nilai inovatif, yakni mampu senantiasa memunculkan gagasan segar dan tepat guna. Guru penggerak yang mempunyai nilai inovatif juga pantang menyerah, memiliki daya lenting, serta jeli melihat peluang dan potensi yang ada di sekitarnya untuk mendukung dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Kegiatan bernilai inovatif yang saya lakukan yang pertama, menciptakan pembelajaran yang menarik dan tidak membosankan, bisa belajar sambil bermain, belajar di lingkungan sekitar, belajar dengan IT, dan lain-lain. Kegiatan ini dilakukan dengan tujuan dapat memberikan manfaat seperti meningkatkan keterlibatan siswa, memfasilitasi pemahaman konsep yang lebih baik melalui pengalaman langsung, memotivasi siswa untuk berperan aktif dalam proses pembelajaran, dan menciptakan lingkungan belajar yang lebih dinamis dan menyenangkan. Dengan cara ini, siswa cenderung terlibat sehingga informasi bertahan lebih lama dalam ingatannya dan merasa antusias untuk terus belajar. Yang kedua, mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran untuk mempersiapkan keterampilan siswa yang relevan dengan dunia yang terus berubah, menggunakan media pembelajaran dan bahan ajar interaktif. Hal ini akan meningkatkan keterlibatan siswa, mendukung pembelajaran yang berpusat pada siswa sesuai dengan kodrat zamannya, memberikan kemudahan akses materi, meningkatkan efisiensi, dan mempersiapkan siswa untuk dunia yang terus berubah dan semakin tergantung pada teknologi. Kegiatan ini juga mendukung inovasi dalam pembelajaran yang memungkinkan siswa dan guru untuk tetap terhubung dengan perkembangan pendidikan menggunakan teknologi yang semakin canggih. Demikian pemaparan saya mengenai demonstrasi konseptual modul 1.2. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru.
Terima kasih.